teman-teman, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Yuk ditonton. Halo guys, balik lagi bersama aku Christine di PJJ Podcast Jarak Jauh Slur. Hari ini aku bakal ditemenin sama yang namanya KZ. Kita bakal ngebahas tentang yang namanya LDR atau biasa dibilang pacaran jarak jauh kali ya. Nah, gimana kelanjutannya? Yuk saksikan asik-asik ngobrol kita di podcast kali ini. Kenalin nih, nama gue Syed, gue dari Jogja. Ini gue kebetulan diajakin podcast bareng Hitin ya. Gue kenalnya Hitin sih, gue nggak tahu siapa, tapi namanya Christine. Oke. Ya, Anyway, kenalan iya. gak nih? Kenalan gak nih? Kenalan gak nih? Perlu gak nih? Ya kenalan aja sih ya kan. Iya. Udah, kenalin nama aku Christine, biasa dipanggil ini kan. Oh iya. Biasa ikutin Iya, ini boleh, ini kan virtual ya kita ya, boleh salaman nggak? Oh, boleh. Anti corona. tos dulu. Ya. Jadi gimana nih, Tin? Gue Ya, sebagai bintang tamu nih. Nah, belum lanjut tahu tuh kenalannya. Nama aku Christine dari Bandung. Ntar nggak tahu lagi mereka aku dari mana ya kan. Ya udah, itu aja deh. Oke. Ya deh, kakak mau ngomongin apa nih? Biasanya random gini kadang suka bingung ya, cuman kita enjoyin aja lah ya. Iya lah, bener. Kalau nggak enjoy gak enak sih. Ini kayaknya lagi kita tuh ketemu di dunia virtual ya. Kebetulan kita kenal juga dari dunia virtual. Aku ketemu kakak tuh baru deh kalau nggak salah. Nggak lama, udah lama, cuman jarang komunikasi aja gitu, jarang intens masuk kelompok kayak gitulah. Jarang ketemu juga sih, karena juga beda aliran ya. Cuman kebetulan kita beda aliran dong. Aliran sesat nggak ada. Aduh. itu saya memang aliran sesat. Iya, ini ngomong-ngomong nih, gue udah jadi kehormatan. Kakak tuh udah punya pacar nggak? Udah punya pacar belum gitu maksudnya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya LDR. Wih, pas banget nih Kak. LDR tuh apa sih Kak? LDR itu kan long distance relationship ya, kalau bahasa gue sih shit bukan ship. Karena kita terbentang oleh jarak, kita terpisahkan oleh waktu, kita terpisahkan oleh, kita hanya memandang langit yang sama gitu kalau katanya lagu-lagu gitu ya. Kayak cuman gimana? Kalau kata lagu-lagu kan gitu kan, kita memandang langit yang sama gitu katanya. Cuman ya itu bullshit sih menurut gua. Kadang aku juga pernah ngalamin yang namanya LDR juga. Dimana kadang enak-enak gak enak ya kayak bener gak sih? Bener banget. Gini. Kadang enaknya tuh kita gimana ya, aku sejelasin enaknya kayak mana ya. Cuma gak enaknya tuh kadang selingkuhin. Itu yang keselnya tuh. Gak lihat, cuman kelihatan di sosmed dia tiba-tiba ini biasalah nggak pinter berarti kan cowoknya. Tapi ini sih, tapi ya kita berbagi sudut pandang aja ya, kita berbagi sudut pandang dari cowok sama cewek ya kan. Gini, logikanya gampang itu, kalau cowok kenapa dia bisa berpaling, kenapa dia bisa tidak apa ya, atau bosen lah ya, jenuh gitu. Karena servis dari wanitanya atau dari ceweknya itu kurang gitu. Maksudnya dalam arti bukan masalah hal-hal yang servis dalam tanda kutip ya, cuman kayak notif. Cuman karena ini apa ya, kayak perhatian nggak sih, kayak misalkan kadang kan sebagai cewek ingin diperhatikan juga gitu kan. Iya benar. Kurang ada effort buat kayak apa sih, kadang tuh sometimes ya kita tuh males sebenarnya jadi cowok tuh, aneh nih. Sebenarnya kita males kayak digangguin kayak lagi main game atau lagi ngapain gitu ya. Kayak udahlah nggak usah sok itu banget gitu. Cuman kadang kita butuh gitu. Jadi
Betul. Jadi kayak harus ada sebenarnya kita harus ada timbal baliknya gitu. Maksudnya dalam artian lu kalau mau diperhatiin sama gue lu juga harus perhatiin gue gitu. Jadi kayak saling mengerti lah gitu istilahnya Kak. Kalau aku pribadi sih kayak harusnya kayak gitu. Pengen nih ya kalau LDR tuh pengennya saling ngertiin aja gitu. Kadang kalau emang dianya sibuk, ya udah aku pengennya kalau aku pribadi ya Kak, aku pengennya tuh si cowok itu sesibuk apapun harus ngabarin gitu. Iya, ya gini. Tapi kadang cowoknya tuh nggak ngerti gitu. Kadang ya terlalu sibuk dengan dunianya gitu. Padahal di sisi lain dia juga punya aku gitu. Oh, Pengennya sih gitu. Cuma makanya kadang putus ya gara-gara komunikasi. miskomunikasi. Biasanya kan orang LDR kan kayak gitu ya. Mentok-mentoknya gitu kan. Bener banget sih. Emang komunikasi itu penting banget dalam sebuah hubungan ya. Jangan yang LDR lah gitu. Karena yang biasa, yang satu kota, yang hubungan biasa aja, kalau komunikasinya jarang gitu, karena sibuk dan lain hal, semuanya bisa berabe gitu, kayak berpaling lah, apa lah gitu. Apalagi ini LDR ya. Ya, Kuncinya adalah trust atau kepercayaan gitu. komunikasi. Ya juga percaya benar. Kalau kalau jadi kalau kadang gini, timbul kecurigaan dan timbul prasangka karena si cewek atau si cowoknya itu kurang komunikasi gitu. Mm-mm. Ini Pernah sih, nggak sih Kak? Kakak pernah nggak kita udah percaya nih tiba-tiba dengan sikapnya si cewek atau si cowoknya kayak aku gitu tiba-tiba berubah gitu dan akhirnya kita ini orang kenapa ya? Ini pacar gue kenapa ya? Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? jelas lah gitu. Gini gampangannya ya, dalam dalam sebuah hubungan, dalam Padahal, menjalin hubungan itu kan mm, kita kita yang paling tahu mm, lawan kita gitu. Kita yang paling tahu pacar kita atau apa pasangan kita ya kan. mm. Aduh, gue telepon lagi bentar. Nah, gue matiin dulu udah. Nah, terus eh kita kita paling tahu dengan hubungan kita dengan pasangan kita, makanya kita bisa kita harus bisa peka gitu dalam hubungan, di dalam menjalin hubungan itu kan kita harus bisa kayak kita harus tahu lawan kita, pasangan kita, dan tentu kita harus menerima itu. Dan itu ya kenapa kenapa kita kayak contoh lah yang tadi kamu bilang itu, yang tadi kamu bilang tentang bagaimana kamu peka terhadap pasangan kamu yang beda tiba-tiba gitu karena kamu punya salah apa gitu. Nah, itu perlu sih sebenarnya dalam sebuah hubungan dulu. Kayak apa ya? Introspeksi dikit gitu. Mm-mm. Kadang apa ya? Kalau aku kadang ya nih Kak, kadang aku udah percaya nih sama, udahlah ya gitu, ya udah percaya gitu. Tapi tiba-tiba pas dianya tiba-tiba berubah dengan gak tahu aku juga salah aku apa atau kayak gimana, kok beda ya? Wah, kadang curiga juga ya, walaupun kita dalam arti percaya sama nih orang gitu, sama pasangan kita gitu. Ya Hmm. udah mungkin dia capek atau gimana, cuma mungkin ada biasalah ya manusia gitu kan kadang kalau udah percaya ada juga rasa curiganya gitu kan apalagi mungkin eh, kita pacaran udah berapa bulan lah gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih kakak pacaran berapa bulan Wah, udah kayak baru atau sih. Heeh, baru baru berapa? baru ya kurang lebih 2 bulanan lah. Cuman Baru ini ya ya umur pengalaman kamu pengalaman berapa? juga banyak sih. Kayak pengalaman LDR itu banyak juga. Hmm, aku juga kadang kalau pacaran ya banyaknya LDR gitu. Jadi asem asem manis dalam LDR udah tahu gitu. Makanya kadang karena umur aku juga udah ya semakin menua ya, udah Oh, 24. semakin menua ya. Ya, iya nggak sih? Nah, Kadang orang nggak mau loh dipanggil tua. Maunya ya gue masih muda gitu padahal umur udah 20-an gitu kan. Ya aku hmm, mau sadar aja gitu udah 24 ya gitu kan. Jadi eh, ya udah umur 24 juga gitu kan. Males lah udah main-main dalam hubungan ya nggak sih? iya, Nah, bener banget. makanya kadang makanya kadang kalau bilang eh Tin pacaran yuk atau gimana? Enggak lah aku mending cari yang benar-benar pas gitu karena aku udah tahu udah berpengalaman dalam hal LDR gitu. Asam manis dalam hubungan LDR tuh apa udah tahu banget gitu. Dan apalagi yang terakhir tuh aku pacaran
pernah sama yang tentara juga gitu kan, jadi ya agak-agak gimana gitu. Nah, bener banget nih. Kadang gini ya, kalau apa ya, susahnya LDR itu bagaimana membangun kepercayaan aja sih. Betul. Kayak Walaupun dalam hati, oke, gue harus percaya sama nih pasangan gitu. Cuman kadang kan apa ya, selama kita menjalani hubungan sama dia gitu kan, pasti ada rasa curiga dong, ya nggak? Nggak mungkin iya, sepenuhnya percaya gitu. Walaupun kita udah ngomong, gue harus percaya gitu, tapi nggak bisa gitu, gimana ya kan? iya, manusiawi sih, ya. Ya, iya kan? Karena pakai pakai hati ya kan ya, ibarat kata nggak mungkin lah kita kita mempercayakan hati kita sepenuhnya gitu. Pasti Mm, ada sih, pasti ada yang kayak ini bocah ngapain ya gitu, apa ini bocah kenapa gitu, kok kadang beda. gitu. Hah? Kok Padahal gitu di situ. iya, makanya LDR itu satu ya, harus saling percaya bener gitu. Apalagi umur yang mungkin udah mau apa mungkin misalnya nih udah mau nikah nih tapi belum dapet jodoh, tiba-tiba dapetnya yang LDR nih jauh. Nah, tipsnya ya itu saling percaya gitu. Emang manusiawi ya, Kak, ya bener gak sih? Manusia manusiawi untuk ada rasa curiga atau rasa apapun itu di dalam hati, dalam hidup kita pasti itu manusiawi gitu. Tapi gimana cara menumbuhkan rasa itu sendiri ya dari diri sendiri sih gitu. Iya, jadi semakin gini sih, semakin semakin bertambahnya usia, semakin dewasa gitu, Mm-mm, kita bakal betul. semakin kayak menghargai waktu buat diri kita sendiri nggak sih? Kayak eh dengan kita menghargai waktu buat diri kita sendiri, kita pasti udah bisa menghargai waktu buat dia gitu, buat Ah, orang bener. yang kita cintai atau kita sayangi gitu, yang menjalin hubungan gitu. Hmm, betul. Nah, gue mau tanya nih, perspektif dari cewek juga ya. Kalau kalau misalnya kadang-kadang gini, ada cewek yang kayak apa sih, cuek banget, bodo amat gitu, kayak terkesan bodo amat, tapi sebenarnya tuh diem-diem tuh stalking lah, diem-diem kayak cari tahu gitu nih cowoknya Ih, lagi aku ngapain gitu. itu itu gue aku kayak gitu loh Kak, aku bodo amat sama orang, misalnya nih sama pacar, ya udah lu bodo amat gitu, tapi apa ya, karena tumbuh rasa curiga, bukan curiga sih, lebih ke "Ini orang ngapain ya gitu, kepo lah Kak, nah istilahnya kepo. Ini kadang ya udah bodo amat nih, ini orang mau ngapain gitu, tapi kadang udah kepo, duh stakin gak ya, pas udah ngestakin, oh bener, ya udah gitu. Kalau iya kayak gitu Kak, kadang kan cewek juga punya rasa kepo, maksudnya punya rasa apa ya, kan karena kan kalau cewek lebih ke perasa ya Kak ya. hmm Mungkin kebanyakan cowok tuh pakai logika, bener nggak sih? bener-bener Nah, iya. Jadi kadang kalau cewek lebih ke perasaan gitu. Kalau cowok lebih ke pikiran. Kalau misalnya eh, udah berantem, aku mau nanya nih Kak, hmm. gimana cara nanganin waktu kakak berantem sama cewek, apalagi lagi LDR gitu? Gimana cara Nah, nanganinnya? khas banget nih, Cowok, khas banget. Semalam tuh gue berantem, wah, pas semalam tuh tuh. semalam gue berantem karena Terus, kita sama gue, kalau gue tuh lebih suka yang langsung gitu, selesaiin gitu. mm, Oh sih, kayak misalnya nih malam nih kita berantem, langsung diselesaiin gitu, masalahnya apa, problemnya apa, solusinya apa. Tapi cewek gue kayak gue butuh waktu, ya udah gue hargai gitu, kayak gue butuh waktu buat nyenangin diri gue sendiri, ya gue hargai. Nah, setelah semua udah bener-bener dingin, baru gue omongin gitu, mm. baru gue Nah, gimana tuh Kak caranya? Cara iya, dengan dua versi, ceweknya maksudnya ceweknya pengen nenangin diri, sedangkan kakak pengennya to the point langsung gitu. gini, balik lagi ke konsep awal. Kalau gue tuh gini, eh gue lebih lebih memilih untuk menerima daripada menuntut, konsep awalnya ya dalam menjalin hubungan. That's why kenapa gue lebih menekankan kompromi. Jadi gue kompromi dengan dia gitu, kayak oke, dia butuh waktu, ya udah Hmm. gue kasih waktu. Ntar kalau dia udah buka lagi atau udah mulai kayak mau bahas gitu, baru gue bahas gitu, kayak ini loh kita kurang ini, kita kurang ini, ngerasa gak sih selama ini kita kurang ini gitu. Nah, dari situ kan sama-sama enak, sama-sama dingin,
keluar jalan solusinya gitu. Nah kadang tapi masalahnya cewek itu kan kadang berlarut-larut bu, ya kan? Ya, ya kita ngobrol gitu, biasanya gitu ya masih nggak mood gitu, masih lama gitu, mungkin butuh waktu lagi dia biar balik lagi mood. Nah selama kurun waktu itu, selama waktu yang dia buat ngebalikin mood dia yang seperti semula lagi, ya gue gimana caranya gue dapetin mood dia gitu, bikin bikin mood dia balik gitu, gimana caranya gue jadi mood booster aja gitu. Ya, gimana tuh caranya? Apa ya, gue gampang sih sebenarnya. Gue nggak pernah ini, nggak pernah tanya lu udah makan belum. Gue nggak pernah. Gue tipikal orang yang ya udah gede makan makan sendiri gitu, dia pasti bakal lapar kalau kalau dia butuh makan ya kan. Gue ya kalau gue lebih ke kadang gue kirim video itu kayak dia kan sering ngirim tuh foto atau film apa, nah gue bikin kompilasi foto dia sama ada backgroundnya gitu, gue kirim. Nah itu kan ya yeah, sweet but not sweet lah gitu, kadang eh, manis tapi tidak terlalu manis kayak ya gitu-gitu sih ya, kadang nih bocah dapat moodnya gitu, kadang balik lagi sih namanya juga cewek ya kan, moody gitu, cewek moody. Kemudian ya berarti ceweknya gitu. Jadi ya buat teman-teman. Iya jadi kalau kakak buat teman-teman buat ini ya, kalau lu pada punya cewek moody itu gampang gitu, tinggal lu nya aja sabar, udah kuncinya mah sabar. Heeh. Sabar ya. Iya bener. Nah Kalau kalau aku kalau kamu kalau gimana? kalau aku sih kalau misalkan berantem nih, Hmm. dia tahu si cowoknya salah gitu. Hmm. Ya udah, aku tipe orang yang namanya ya udahlah gitu, ngalah gitu. Oh lebih memilih mengalah gitu. Jadi walaupun cowoknya salah, mungkin kata si cowoknya aku yang salah gitu. Cuman ya udah aku yang minta maaf. Tapi kadang kalau udah akunya yang kesel gitu ya, udah berantem nih udah kesel, ya udah moodnya udah ini, ya udah aku diem aja. Karena aku tipe orang kalau udah berantem, udah misalkan udah marah, aku lebih baik diem gitu. Oke. Diem, udah aja. Nanti nanti juga bakal balik sendiri gitu, dengan sendirinya gitu. Kalau aku ya tipe orangnya kayak gitu. Mungkin yang beda-beda aku nggak tahu ya. Cuman aku sendiri kalau misalnya aku lagi berantem ya udah aku diemin aja. Nanti kalau aku udah mood aku balik atau misalnya cowoknya kasih apa sih maksudnya perhatian atau misalnya udahlah nggak usah marah-marah ya udah gitu. Kalau aku gitu sih Kak. Oh berarti tidak pernah larut atau masih kayak. Iya, aku bukan tipe orang yang kalau marahan berlarut-larut gak suka loh. Gak enak. Kalau gue lebih ini sih, kayak lebih introspeksi diri dulu tuh sih, kayak kalau misalnya dia gak mood gitu, gue kenapa sih, gue ngapain sih gitu, apa gue kurang apa sih gitu. Nah tapi kalau gue udah gak nemu jawaban dari diri gue sendiri. Tapi itu berantemnya dalam hal apa dulu Kak? Tapi kalau berantemnya cuma sepele doang nggak, aku sih it's okay aja gitu maksudnya. Ya udahlah, tapi nggak usah diulang lagi gitu. Kalau hal sepele ya Kak, cuma masalah apa kayak gitu. hmm, Yang tapi kalau udah bener-bener kayak menyangkut-nyangkut cewek, selingkuh, nah jangan harap. Jangan harap ya, itu bahaya. Tapi Jangan gini, harap. pernah nggak begini ya, dalam hubungan LDR itu selingkuh, apa ya, kesempatan buat selingkuh itu cuman kayak sejengkal doang, kayak deket banget gitu. Mm-mm. Kata lu lengah sedikit aja, cowok lu bakal pasti bisa ada indikasi ke arah situ gitu. Nah, Tahu, I know. nah mungkin lu punya nggak sih tips-tips buat cewek-cewek yang LDR gitu, buat supaya apa 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 emang harus teleponan 24 jam gitu, atau apa harus, kan biasanya gitu kan kalau bucin banget tuh teleponan 24 jam udah kayak Ih, operator. Heeh. di aku bukan tipe kayak gitu sih. Kalau aku apa ya, kalau buat temen-temen kalau ini yang LDR nih buat cewek, ya udah saling percaya sih intinya sih Kak. Mungkin cewek cowok mungkin satu saling percaya, bener gak sih? Hmm. Komunikasi lancar. Kalau aku tipe orang yang ya udah lu mau selingkuh selingkuh lah gitu,
Tapi ntar kalau ketahuan jangan harap aku misalnya dia minta balikan nih, jangan harap gitu. Ngerti gak sih Kak? Oh, Kalau aku tahu. tipe orangnya kayak gitu Kak. Jadi kalau seling, Oh, jadi tapi kalau misalnya udah ada tanda-tanda kayak gitu, sedini mungkin lah aku interogasi dulu gitu. Kamu punya pacar ya gitu. Kalau aku sih kayak gitu, nggak tahu ya kalau yang lain gitu. Jadi kalau sebenarnya tips dari aku sih saling percaya aja gitu, saling percaya apa ya, komunikasi lancar aja gitu. gitu. Karena mungkin sebenarnya dari saling percaya juga mungkin cowoknya juga bakal komitmen juga sih Kak. Penting itu komitmen. Ya iyalah gitu. Dalam dalam hubungan tuh komitmen nomor satu gitu. Kalau kalau setelah percaya ya, setelah percaya itu Betul. komitmen gitu. Nah, kadang tuh gini sih, kalau kalau aku bilang tuh kenapa aku tadi tanya gitu? Karena kebanyakan cewek itu kayak ya itu kan mayoritas cewek. Tapi kayak pernah gak sih cewek itu kayak oh ternyata kenapa sih dia selingkuh, kenapa dia bisa selingkuh gitu, lihat ke diri dia dulu, lihat ke diri sendiri dulu, baru baru Kalau aku jatuh ke introspeksi cowok. diri. Kayak gimana? Kalau aku sih introspeksi diri. Jadi maksudnya kadang nih kalau si cowoknya ketahuan selingkuh gitu. Ya udah, aku nangis sih, nangis gitu, nangis kenapa gitu. Dia bisa selingkuh gitu. Terus Oh, tapi karena aku tipe orang juga yang misalkan kalau dia udah selingkuh nih ketahuan, aku nangis. Terus akhirnya aku tanya juga. Aku tanya sama dia juga sih gitu. Maksudnya walaupun aku tanya diri sendiri ya, dia kok bisa selingkuh gitu. Mungkin dari diri sendiri mungkin udah mungkin ya masih kayak ke anak kecil atau mungkin kan kalau cewek udah sama cowok tuh mungkin ke anak kecilan gitu juga muncul gitu kan, manja gitu kan. Mungkin ada cowok-cowok tipe cowok yang gak suka cewek manja gitu kan. Ya iya, kok bener lebih, banget. ya kan? Jadi aku lebih ke oh mungkin aku masih ke anak kecil nih. Oh ya udah gitu. Jadi aku tanya juga sama dia, kamu kenapa kayak gini? Kalau aku tipe cowok lagi cewek kayak gitu Kak. Makanya aku lebih jadi tipe cewek kayak gitu. Jadi aku tanya juga sama dia gitu. Biar aku tuh oh berarti benar gitu. Aku anak kecil gitu. Ya udah tapi aku nggak ada niat buat namanya balikan gitu. Aku anti bet lah Kak. Jadi nggak mau ini ya, nggak mau Hmm. kembali seperti nggak mau mengulang kejadian yang lalu gitu, jadi pengen pengennya udahlah Iya. gitu. Walaupun susah mengulang dengan orang yang berbeda. Berarti ini apa ya, dalam dalam menjalin hubungan tuh zero mistake ya, atau nol kesalahan. Hmm. Katakanlah kalau si cowoknya selingkuh nih gara-gara misal dia menganggap kamu nggak pernah selalu ada atau apapun itu ya kan. Berarti kamu lebih tipikal yang kayak gue eh gue udah berjuang juga kok gitu, kayak egoisme gak sih itu maksudnya? Ya ada kayak egoisnya juga sih gitu. Oh gitu. Ada juga sih. Emang sih tipe cewek kayak mana sih Tin ini ya? Tapi ya hampir semua cewek juga gitu sih, nggak mau diselingkuhin gitu kan. Bahkan semua cewek ya kan, nggak mungkin hampir malah semuanya gitu, karena Iya. iya. Mungkin udah usia yang kayak gini, makanya aku udah capek yang namanya LDR gitu Kak. Walaupun dapetnya LDR lagi gitu. Ngerti nggak? Sekarang LDR juga, Mm-mm. beda pulau atau beda kota? Beda kota doang. Ah, bagus Bu, saya beda pulau. Iya, tahu loh. Beda pulau Bu kayak. Nah, itu kan jarak semakin jauh ya kan, terus waktu juga yang ditempuh bakal semakin banyak gitu. Heeh. Gua ini apa ya, kayak fun fact aja sih, gue sering banget kayak mikir emang bener gue jodohnya gitu. Gila-gila banget gue di mana ya kan, dengan Hmm. jarak dan waktu, dan kita bahkan belum pernah ketemu di real gitu. Gue selalu selalu punya pertanyaan-pertanyaan ke diri gue sendiri sih tentang hal itu gitu. Ya, aku juga suka kayak gitu sih Kak. Kadang kalau udah ini, aku jodoh nggak sih sama dia. Terus kadang tuh hayalan kita tuh berlebihan. Pernah Iya, nggak Kak kayak gini? Nanti kalau aku udah nikah sama dia, nanti aku kayak gini. Padahal mah ujungnya mah nggak jadi gitu. kalau gue sih nggak pernah segitunya sih, cuman kayak gue mikir kayak Tapi aku pernah kayak gitu Kak. ya, Emang ya emang beda kali cowok imajinasi sama aku tuh cewek ya kayak kan. mana ya?
Cuman gue mikir kayak emang bener nih gitu, emang gue mampu nih sejauh itu nih gitu. Emang dia bener ketelantar nanti mungkin gue ketemu sama dia, emang kata gak usah jauh-jauh lah, imajinasinya ya kan. Emang kalau bentar gue ke meet up ke pertama kali ketemu, emang dia nggak kecewa nih dengan gue yang real gitu, gue yang dia kita cuman kayak lewat layar kaca doang kan, lewat HP doang gitu kan, Iya. nggak ketemu langsung. Dan itu kenapa gue bilang pasti ada ragu gitu, mungkin dia juga gitu juga gitu, cuman Pasti Kak. Karena apa? Karena kan apa ya? Kalau aku pribadi, enggak aku sih, maksudnya kadang orang kalau main nih, wah ini ganteng nih gitu kan. Pas udah ketemu, beda ya kan. oh gitu beda gitu kan. Padahal udah video call nih, ganteng gitu video call. Tapi pas udah ketemu, loh kok gitu kan? Iya jelas sih, jelas gitu. Karena ya Kayak gitu langsung nggak mungkin nggak ngeputusin gitu, nggak mutusin. Cuma langsung tiba-tiba ada hilang. hal beda, ada kekecewaan, Ya, ada tiba-tiba kekecewaan pasti. itu pasti sih Kak. Apalagi beda pulau gitu. Oh iya, aku mau nanya. BTW Kakak nggak ada niatan buat nemuin dia gitu. Nemenin apa nih? Nemuin, Oh ketemu nemuin, gitu. iya pasti ada lah, pasti ada itu. Cuman ya kan gini, apa ya, kayak selama menjalin hubungan ini gue lebih kayak gimana cari tahu dulu kayak sifat dia, Hmm. kayaknya ada pas nggak sih kalau gue pikir mungkin gue pas sama dia dalam hal apa ya, kayak sifat dia gue bisa menerima gitu, sifat jelek dia gue bisa menerima, dan gue tidak merasa terbebani akan itu, ya gue seriusin lah gitu. Dan itu kenapa gue bertahan ya dengan LDR gitu, Hmm. karena gue percaya aja sih, percaya dengan ya jarak itu bisa ditempuh, waktu itu bisa ditempuh juga gitu. Asal Materi ada niat ya Kak. kenapa, Asal ada niat. asal ada niat, asal ada Iya. kemauan, Iya. asal ada Karena kalau kemauan. ngomong doang, yaudah nanti aku bulan ini ketemu gitu. Ternyata mah cuma ngomong doang. Dan gue nggak pernah ngomong gitu ke cewek gue nggak pernah ngomong kayak ini, bahkan mungkin dia bakal denger ini pun dia baru tahu gue punya ada niatan gitu. Mhm. Iya. Karena gue nggak mau ngasih harapan. Betul. Tapi yang aku dapat ya, ya Kak, ini cerita aku doang nih. Cerita Hmm. aku kayak gitu, cuma ngomong nanti aku ke sini ya, bla bla bla. Ternyata nggak datang. Makanya kenapa aku juga ada trauma dengan LDR ya gitu. Cuma ngomong aja gitu, mau ketemu gitu, tapi nggak datang datang. Sampai putus nggak datang Kak. Sedih nggak? Iya, iya, iya sih. Emang itu Gimana? beda kota berapa lama gitu. Gak tahu padahal mah ya, aku LDR tuh deket-deket tau gak sih Kak, nggak pernah yang namanya sampai ke Medan lah, kemana gitu, ke Oh, Papua, nggak pernah gue loh. tuh ke Medan pernah. Sekarang mah udah nggak di Medan. Gimana? Sekarang di luar kota, luar Jawa, tetap cuman beda pulau. Masih Hmm. deket Singapura lah. Nah, ibarat kata kan gini, yang apa ya, yang beda negara aja masih bisa menjalani gitu. Iya bener. Mm-mm. Betul. Beda Masa negara, beda pulau dan beda kota saja tidak bisa ketemu gitu kan? iya, cuman beda KTP, alamat KTP doang. Iya, Ibarat emang. yang beda negara itu, apalagi yang sama bule ya kan ya, itu aja Ya. bisa bisa menjalani gitu. Nah, Tapi pernah nggak sih kepikiran, nih ngomong-ngomong bule, pernah nggak sih kepikiran punya pacar bule? gue pernah punya, Oh, punya. Gimana sih pernah punya rasanya punya pacar bule? beda kultur, beda kultur, Hah. beda budaya, beda Mm, kebiasaan. mm-mm. Itu LDR juga. Kayak Jadi, gimana rasanya gitu Kak? Maksudnya kan mungkin bahasa, mungkin sama yang sekarang bahasa tetap Indonesia, ya enggak sih? Tapi kan kalau dengan bahasa mereka kan mungkin kita harus juga menyesuaikan gitu kan. iya, Ya kultur. kecuali orang yang udah pasti banget ngomong bahasa Inggris sih mah it's okay gitu. Mungkin buat orang-orang yang nggak ngerti bahasa Inggris kayak atau misalnya bahasa Inggris tahu cuman nggak bisa dikit-dikit lah little little I can gitu. Little little I can, iya. Tapi gini, gampangnya tuh gini. Yang penting pede aja. Pede ya? Iya, gini orang bule tuh nggak bakal kayak orang
apa ya? Gak Karena bakal Indonesia ya. dia Kalau kita ngomong apa langsung, ih naon sih gitu kan, ih apa sih gitu kan. gak ini loh kayak misalnya dia nggak mikir grammar atau nggak mikir kayak tata bahasanya. Jadi lebih kayak dia ngerti gue ngomong apa gitu dan gue juga ngerti dia ngomong apa gitu. Makanya ya sama bule aja gue bisa nerima gitu. Makanya bisa bisa menyesuaikan dengan kultur mereka gitu kan. Lucunya itu gue mau sama orang Skotlandia kan. Itu gue ketemu di satu platform yang sebenarnya apa ya, kayak dia lagi di Jogja kan, gue ketemu di ini apa tuh, Tinder. Tinder, gue main Tinder kan lagi di kafe nih, gue main Tinder ada iya, ada bule gue swipe kanan, terus dia juga match gitu kebetulan. Nah gue chat doang iseng-iseng gitu, iseng-iseng gue bilang gitu doang, terus dia nggak balas lama. Dari Gak, situ nyaman, suka ya, gitu. nggak tahu jadi nggak ini ceritanya ya, ceritanya gitu, jadi dia nggak balas lama gitu, kayak 2 minggu dia baru balas gitu. Nah Wow. dia baru balas kayak dia bilang gue lihat dulu di kafe gitu. Lah kok kenapa lu baru ngomong sekarang nih, terus lu di mana, gue bilang gitu kan pakai bahasa Inggris gitu. Dia udah balik ke Skotlandia tapi baliknya 2 minggu, baliknya tuh lama banget anjir. Akhirnya kontak-kontakan dan tanpa gini ya, kultur orang bule itu tidak pernah sama sekali mengatakan yang gue suka sama lu, gue sayang sama lu, enggak gitu, kayak kita let it flow aja, kita jalanin aja gitu. Ya Dan kayak kayak ya udah lu suka sama gue gue nyaman sama lu sama ya lu, udah gitu. jalan Oke. aja gitu tanpa Iya, ngomong gue kamu mau nyaman gak sama lu jadi ya udah pacar. gitu. Dan kayak mereka tuh apa ya, lebih gini, lebih lebih visioner dalam arti gini, emang tuh mau datangin gue gitu, emang tuh mau ke sini. Ya gue bilang ya, gue kalau pada duit gue ke sana, gue bilang kalau gak ada ya ya udah gitu, ya kita have fun aja, gue bilang ya udah kita ada dia, ya udah kalau mau have fun aja gitu. Jadi semudah itu gitu, bukan murahan loh, tapi Iya, apa ya, lebih visioner gitu. kan Itu beda ya lucu. sama sama orang Indonesia. Beda Yang beda banget. kalau Dan orang Indonesia, kalau misalnya kita nggak ngatain cinta, ya udah, cuman temen doang kan, gitu kan, istilahnya gitu kan. Tapi kalau orang luar negeri, ya lu suka sama gue suka sama lu, ya udah jalanin aja gitu. iya Tanpa benar. harus bilang, aku suka sama kamu, kamu mau nggak jadi pacar aku? Ya enggak sih? Dan apa ya, dan kultur itu ke bawah ke bawah sama kultur itu, jadi gue nggak pernah nembak cewek. Hmm. Kayak gue cuman kayak gue nyaman sama lu nih, gue bilang tuh, Hmm. gue nggak pernah lu mau jadi pacar gue ya enggak gitu. Gue lebih kayak Jalan aja ya. Jadi ya udah gitu. kayak ya udah ke bawah ngalir aja gitu, gitu kan. Gitu. Kalau Hmm. lu nyaman, dia jawab ya gue juga nyaman sama lu, ya udah gue jalanin aja, kita saling percaya udah gitu doang. Hmm. Dan itu kultur yang ke bawah gitu. Bagusnya di situ gue dapet pengalaman. Iya, Iya gitu sih, cerita cerita gila ya gue ketemu bule itu, keren sih, keren. Wah, jadi lumayan. nambah Oh, nambah panjang. pengetahuan bahasa Inggris gimana. Udah panjang kita ngomong, cuman bahas LDR doang ya kan. Nggak bakal habis sebenarnya, sama gue mah nggak bakal habis. Lu mau bahas apa aja gitu. Yang penting jangan bahas duit aja. Aduh, bahas uang gak tuh? Iya, ya ini kebetulan nih ada kopi atau ada apa nih ya. Ya sok, Kak, ngopi dulu, ngopi. ngopi. Ngopi lah, ngopi-ngopi bahe. Iya bener banget, tapi oke, Apa? apa ya, ini gue mau tahu gitu, kayak lu kan main apa ya, kayak beralih ke digital gitu kan, Hmm. berarti lu udah berapa tahun running YouTube? Baru 3 bulan. 3 bulan itu 500 subscriber loh. Iya. Gua aja Hah? gua aja udah berkali-kali main YouTube. Channel Berapa? pertama gagal, channel kedua gagal lagi, ini channel ketiga gaming
nggak tahu sih, masih ongoing juga gitu. Yuk, mau gaming? Aku punya Mobile Legend. Aduh, gue gak main Mobile Legends, gue mainnya PUBG sih. Iya, Cuman, aku tuh gak suka loh. Aku pernah ya main PUBG. Baru uh, juga turun udah ditembak, mati laku. Ih, i- lebel. ya gimana apa sih? Susah apa ya? Susahnya main YouTube menurut lo tuh apa itu? Susahnya main YouTube. Eh, Mencari viewers. Iya gak sih? Karena iya. kan kalau kita main YouTube berarti udah pikirannya ke monet, Mm-mm. AdSense. Ya Eh, kan? Nah, mm-mm. apalagi yang sekarang 1.000 subscriber harus 4.000 jam tayang. Nah, aku aja nih 500-an viewers aku nggak ada 1.000 loh, serius sumpah. Susah banget. Yang penting ini sih, yang penting tuh konsisten sih kalau kata orang-orang ya kan. Iya, harus niat katanya harus niat setiap hari atau enggak seminggu 2-3 kali upload gitu kan. Ya enggak sih? Iya. Dan Ya kan? gue tipikal yang kayak udah gue ngulik main gitu. Kayak gue kan kebetulan editor gitu, gue bisa ngedit. Nah, walaupun kuliah di hukum tapi gue bisa passion gue diedit gitu, dan gue bikin ya, ngulik-ngulik tentang ngulik-ngulik tentang YouTube, ngulik-ngulik tentang digital gitu. Hmm. Oh ternyata ini sisinya gitu. Kayak YouTube sekarang tuh udah beda 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 porsinya sama yang dulu gitu. Kayak sekarang tuh lebih kayak udah kayak TV Sekarang gitu. Kak, kok iya enggak sih? Soalnya kalau dulu kalau kata orang-orang katanya bisa monet kalau sebelum 500 sebelum sebelum 1.000 Iya, subscriber 4.000 jam tayang. Udah uh, dapat duit. Sekarang nggak bisa. al- Wah, algoritmanya tuh udah beda gitu. Makanya orang yang running YouTube 10 tahun yang lalu ya sekarang udah ada penghasilan gitu. Tapi iya. kalau yang running YouTube baru 2-3 tahun yang kemarin, percaya nggak sih 2 tahun kemarin tuh YouTube belum kayak TV loh. Maksudnya belum belum seperti sekarang loh yang orang TV masuk gitu. Hmm. Tapi kayak nggak adil aja gitu, kayak orang-orang tuh gampang banget gitu. Sedangkan kayak lu gitu, gua gitu yang baru bikin yang bukan siapa-siapa, yang tidak viral ya kan. Yang tidak viral tuh kayak mau nyari viewers aja susah gitu. Benar, benar, benar Kak. Susah Ya banget. ini selingan aja kita bahas tentang ini karena kebetulan kita sama lagi main-main di situ juga. Kadang ya, nih, Mas harus viral dulu ya Kak. Ya iya. Orang kayak ya anggaplah artis TikTok lah ya. Gak usah dikasih tahu siapa orangnya, mungkin tahu semua ya. Cuman viral gara-gara langsung bikin YouTube langsung 4 juta atau 2 juta, 1 juta viewers. Wow, enggak tuh. Sih. Emang tahu kenapa gitu. Jadi semua tuh serba digital tapi tidak memudahkan dalam hal seperti itu gitu. Iya, ya kan jadinya kayak yang gimana gitu. Masa harus viral dulu? Enggak ini banget gitu. Oh ya, mau tanya juga nih, episode sebelumnya sama siapa nih? Episode pertamanya. Iya, episode pertama ini sejarah ya. Gue mau tanya ini sejarah tentang ini podcast dulu nih ya. Episode sebelumnya sama siapa nih? Episode pertama sama Mama Stimo. Oh, anak itu juga kuning, aplikasi kuning. Ah, Oh, itu bahas apa nih? Sajak gitu ya. iya, Oh, berapa jadi lu orang kayak, bener. aduh, kalah kalah tempat, Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, maaf Pak, saya salah tempat. Ternyata di sini Aku emang berkompeten semua ya kan, saya tidak berkompeten dalam hal apapun. jujur ya Kak, aku bikin podcast dari dialog. Dialog ya, udah berurutan tuh dialog Kak. Hmm. Tiba-tiba nyeleneh sajak. Ya kan? Nyeleneh ke tiba-tiba cover lagu. Gak tau, aku bingung nih. Konten aku tuh apa gitu kan. Sebenarnya emang Kemarin bahasnya apa ya? terus Saja konten. sajak doang Oh, gitu. saja. Jadi, uh, Oh, gue sempat lihat di YouTube sih kemarin. oh ya. Pas baru di calling, terus kita callingan, gue ngecek YouTube, terus gue dengerin. Oh ini Timo, gitu. Gue juga tahu sih Mas Timo itu. Hmm. Udah
lucunya ya, sekarang kenapa sama gua ya kan? Ya, aku gini loh Kak. Aku kalau mau nyari konten apa aja yang penting satu podcast Tahu. gitu. Karena kan kita nggak tahu ya ilmu dari mana aja gitu kan. Hmm. Ya, Nah, jadi aku random aja gitu. selama Malah selama kurang waktu setengah jam ini ya kita kita ngobrol, lu dapat ilmu apa dari gua? tentang arti LDR gitu kan. Gila, gila berat cuy, berat tentang LDR. Ya kan, LDR tuh sebenarnya susah-susah gampang ya. Ada yang LDR sampai ke pernikahan gitu kan. Itu enggak apa ya, bisa dibilang jarang. Ya enggak sih, Kak? Jarang lah, Jarang banget. Ih, berisik. jarang banget kalau gitu mah. Cuman orang yang berhasil adalah orang yang LDR gitu. Orang yang Iya, berhasil dalam sebuah hubungan tuh ya LDR gitu. Ujiannya tuh bukan cuma prasangka diri sendiri loh, bener. omongan Malah, dari orang. Misalnya, lu cowok lu tuh, gue kemarin lihat nih main sama si ini, atau jadi gue pernah kayak kita lagi main, kita bahas aplikasi yang kita ketemu kan. mm, Gue masuk, gue lagi main gitu, tiba-tiba dia ngechat gitu, lagi mojok gitu. Terus mm, orang cuma ngobrol, gue bilang doang gitu doang, orang cuma ngobrol. mm, Terus lu tahu dari mana, gue bilang gitu. Orang kan nggak tahu kan gue ini bocah masuk atau enggak kan. Lu tahu dari mana, gue bilang. eh Dia bilang, gue tahu dari temen gitu, katanya. Gue tahu dari temen. Oh, simple sih, gue bilang. Antara mm. temen lu yang gak suka gue pacaran sama lu, atau lu yang gak percaya sama gue bilang gitu doang gitu. Oh ya, Iya, dan itu worth it banget gitu. Kayak gue berusaha buat tuh, gue gak ngapa-ngapain gitu. mm, Gue gak ngapa-ngapain. Kenapa gue main akun? Nah, ya lu bisa introspeksi diri gitu. Lu udah gede juga gitu, masa gue harus ngomong ini, lu salah lu ini, salah lu ini. Enggak lah, gue gak mau gitu lah ya kan. mm, Lebih enak bener. introspeksi diri gitu. Oh iya ya, gue kurang waktu misalnya buat kayak kalau gue, atau oh iya ya gue kurang perhatian atau kurang apa gitu, makanya cowok gue lebih milih main akun, atau oh iya ya gue nggak punya obrolan nih sama cowok gue, apa ya gue mau ngobrol apa ya gitu. Itu lebih enak daripada ya gitu loh, mementingkan kayak ribut masalah hal-hal seperti itu gitu. Iya, kadang ya LDR itu putus gara-gara itu. Karena Nah, kurang percaya juga gitu kan. Intinya ke situ-situ lagi, Kak. Kurang percaya, komunikasi nggak lancar. Ya iya, kan, Kak? gue punya pesan nih buat teman-teman nih yang lagi ngejalin LDR gitu, jangan menggampangkan teleponan. Dalam arti gini, misalnya lu nggak biasa teleponan sama cowok lu atau Hmm, kayak lu jarang teleponan gitu, sewaktu-waktu lu harus butuh waktu teleponan gitu. Karena betul. sekedar chat doang nih, gue kasih tau ya, sekedar chat doang lu nggak tahu nada dari bicara. Misal bilang nggak apa-apa sama ada tanda pentingnya, atau Hmm, dengan mood dia yang seperti apa, dia kan nggak tahu. Tau nggak sih? iya, Nah, that's why kenapa katakanlah sehari itu telepon lah 10 menit 15 menit gitu, kayak iya. ngomong apa kayak ngobrolin apa kayak gitu, Mm-mm. jauh lebih indah ketika lu nggak sering teleponan dan lu teleponan nggak lama tapi ngobrol, tau gak sih, daripada Iya, lu teleponan lama tapi yang satu tidur yang satu main game gitu. iya benar. Iya, Kadang akan jauh. kadang kata-kata juga kita nggak tahu ya, kayak hahaha gitu kan. Itu kan orang tuh ketik doang kan nggak tahu ya ekspresinya, entah dia Iya, ketakutan, entah gimana gitu kan. Jadi emang komunikasi itu emang benar-benar gitu, dan jangan menggampangkan sesuatu yang apa ya, kadang tuh orang menyepelekan, Kak. Bener nggak ya sih iya menyepelekan? bener, kayak menyatakan hal seperti itu tuh yang jadi malah untuk merusak. That's why kenapa banyak cowok yang pada kayak apa ya, kayak dia selingkuh atau cari cewek lain ya karena itu sebenarnya gitu. Iya, kadang mungkin nggak cowok aja ya, cewek juga kayak gitu, Kak. Ya, Iya, ya pasti kayak gitu juga gitu. apalagi Nggak LDR mau. belum pernah ketemu ya kan, Nah, iya. pasti ya juga nyari cadangan maksudnya. Iya, Kakak kayak gitu enggak kan? Nyari cadangan kayak pemain bola. Iya, cadangan ya kan.
Biar waktu Dia di waktu masuk kayak di waktu yang tepat. Apa? Kayak kayak mantan aku gitu. Dia nggak bisa hidup tanpa cewek. Kayak mantan gitu. Tahu lah siapa. oh ya, terus Iya, kayak gitu. Ini apa ya? Pas putus sama aku, tiba-tiba beberapa hari kemudian udah punya pacar tuh. Nah, banyak. Gitu-gitu banyak. terus udah gitu tadi aku saking ini aku stalkin lagi. Stalkin dia kan. Hmm. Udah ganti lagi dong, Kak. Oh, Baru putus sama yang kemarin. Wow banget gak sih? Jadi itu gini, gue mau tanya. Itu lu mikir dia fuckboy atau playboy atau apa? kalau aku kalau aku sih mikirnya bebek sawah, Kak. Kenapa? Bebek sawah. Sad boy bukan fuck boy, Kak. Sad boy. Kok sad boy sih? Ya gimana ya? Kalau dibilang playboy terlalu cakep. Maksudnya gini, Kak. Playboy. Nggak tahu sih, Kak. Bodo amat juga sih. gue tanya, gue tanya, lu mikirnya dia apa? Gitu. Tapi gini, karena ya mungkin Kalau juga kakak pribadi, dia apa? kan gue cowok, bukan gue masa iya gue ngomong gitu ntar dikira gue juga ikutan. Ya kan kakak sendiri gitu kan. Kakak kan nggak kayak gitu. Nah, lihat cowok yang kayak gitu, kakak bilangnya apa gitu. Iya, kurang perhatian aja sih. Hmm. Dikit-dikit minta diperhatiin gitu maksudnya. Makanya nyari perhatian lain. Masa secepat itu? Iya kan namanya juga punya pemain cadangan. Hmm, Kalau ada pemain cadangan ya kapan waktunya masuk ya masuk gitu. Heeh. Aduh, kakak kita jadi gibah loh, Kak. Loh, kan kita lagi membahas tentang menjalin hubungan LDR ya. Iya, gara-gara sih ya kan. Daripada kita mendelivery atau memberikan wawasan dan eh, apa ya informasi dengan hoak ya dengan orang lain Iya sih, bener. dengan cerita yang tidak jelas, ya mending cerita diri kita sendiri gitu. Heeh. Pengalaman kita, makanya itu kenapa gue bilang gue tadi mengawali cerita dari pengalaman gue karena gue nggak mau hoak gitu. Kayak gue nggak peduli sama urusan orang lain lah gitu. Nah, Banyakan orang tuh kan yang ya si ini itu ada nih di sini nih. Kalau kalau mau gitu mah gue banyak infonya. apalagi di aplikasi itu ya kan banyak Iya. banget. Mm-mm. Ini ngomong-ngomong panas Mana juga gitu? ya. Mm. Iya, gerah juga. Gak ada kipas, gak dikasih minum lagi ya. Maaf nih. Tapi ini ada kok botol ini botol parfum. Kamu mau minum itu? Eh, gak apa-apa sih minum itu aja. Rokok gua habis sih. Boleh ngerokok kan? Mm-mm. Boleh sok. Oh boleh boleh. Enggak. Ya, 3, 2, 1, close the door gitu kan. Enggak ya. Ya gitu sih. Itu bahasan tentang LDR ya. Ya mungkin Sebenarnya nggak ada habis-habisnya ya, Kak. iya gak bakal habis ya. Ya mungkin itu aja dari kita. Ini mau nambah lagi nggak nih porsinya? Mau sampai 1 jam 2 jam gue sih kuat. Mau bahas apa lagi? Atau lu Pasin aja, Kak, 50 tuh. oh, oke. Atau mau 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 bikin banyak nih sampai 1 jam 3 jam gitu. Gila, ntar yang nonton gak ada yang dengerin loh, Kak. Ini gue ajarin main YouTube sama main podcast. Ini kan obrolan panjang nih, obrolan panjang. Efektifnya tuh dipotong 1 episode, dipotong lagi 1 episode, dipotong lagi 1 episode. Kakak mau dihajar sekarang sampai habis. Ya enggak, siapa tahu lu mau itu calling aja. Di 14.045 itu nomor McD. Nomor pikahat, bukan nomor gua. Ya mungkin Iya. bakal next ya sama Kakak. Jadi tungguin aja. Oh, siap siap. Tenang aja. Tapi emang apa ya? Oh iya jangan lupa didengerin ya podcastnya si Tim sama
YouTube-nya jangan lupa di subscribe, like, comment, share, bagi-bagilah ke teman-teman lu lah ya semuanya. Bentar. Iya. Jangan lupa juga. Siapa? Nggak tahu. Kan gue bintang tamu yang memang benar-benar bintang tamu gitu, menjual host. Guna bintang tamu. Jangan apa ya, gue males yang terlalu baku gitu tuh, yang kayak kebetulan kayak ini seorang profesor ya kan. Ya mungkin jangan lupa di follow Instagramnya kalau ada. Oh iya, Instagram pojok sepi ya, pojoksepi.id. Nah, Instagramnya nanti aku taruh di deskripsi. Oh siap. Like, comment, subscribe. Udah. Yaudah mungkin ini episode 1 sudah beres ya, segitu aja. Yaudah segitu aja. Terima kasih ke Pojoks. Aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya. Next to my video ya teman-teman. Bye bye.